bukan waktunya tidur. Tidur itu baik, tapi nanti di rumah. Kan ini saatnya kita dengerin firman Tuhan. Iya kok bener. Aduh, maaf ya. Ya, oke. Bangun ya. Iya. Shalom adik-adik, hari ini adalah minggu keempat gimana kita untuk ibadah online. Kak Rizka yakin adik-adik selalu mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan selama 4 minggu ini bersama dengan orang tua. Adik-adik, Allah mempunyai rencana untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa. Maka ia mengirim Yesus. Hal ini sudah diceritakan kepada para nabi dan tertulis di dalam Alkitab. Hal itu terjadi tepat seperti apa yang Allah katakan. Jumat lalu kita mendengar bahwa Yesus mengajak makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Nah, setelah makan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Di sana ada satu taman yang namanya adalah Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, Yesus berkata sama murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku mau pergi berdoa." Lalu murid-muridnya duduk. Dan Yesus mengajak 3 muridnya, yaitu Yakobus, Yohanes, dan Petrus, mengajak untuk masuk lebih dalam ke dalam Taman Getsemani. Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih, kayak mau mati rasanya. Tinggallah di sini bersamaku sambil berdoa." Jadi, Yesus berpesan kepada ketiga muridnya untuk berdoa bersama-sama. Tapi Yesus di tempat yang lain, karena dia harus masuk ke dalam tamannya. Karena apa? Yesus tahu ada hal buruk yang akan terjadi. Tapi murid-murid nggak tahu. Karena ini semua sudah masuk dalam rencana Allah dan hanya Yesus yang mengetahuinya. Lalu Yesus pergi lebih jauh, lalu sujud berdoa. Di dalam doanya Yesus berkata, "Ya Bapakku, kalau boleh jauhkanlah dariku penderitaan yang harus aku alami ini. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Ayatnya ada di Matius 26, 38-39. Adik-adik bisa buka. Yesus sangat mencintai kita. Tahukah adik-adik, dia datang ke dunia ini hanya untuk menebus dosa kita. Dia menderita, dia mati, dia menanggung hukuman kita. Dosa hukumannya adalah maut. Karena itu, Yesus harus berkorban untuk kita agar kita diselamatkan. Adik-adik, Tuhan Yesus merasa sangat sedih. Dia nggak suka menderita di salib, karena itu menyakitkan dan buruk. Yesus adalah Allah, tapi dia juga 100% manusia, di mana dia memiliki suatu hal yang wajar, yaitu takut. Tapi, hal itu tidak membuat dia untuk nggak taat. Mati di salib akan sangat menyakitinya, karena dia cuma manusia, adik-adik. Saat adik-adik dicubit, adik-adik pasti merasa sakit, sama dengan Tuhan Yesus. Saat disalib, itu juga merasakan yang suatu penderitaan yang luar biasa. Karena di sana akan ada darah yang harus tercucur, luka, dan sebagainya. Tapi Bapa menghendaki anaknya, yaitu Yesus, untuk dia mati dan menderita dan menanggung hukuman kita. Bahkan dia yang membuat jalan untuk mengampunan dosa-dosa kita. Kasih Yesus itu sangat besar buat kita semua. Kita harus bersyukur dengan kasih Yesus yang kita alami saat ini. Lalu, Yesus kembali setelah dia berdoa, seperti yang dikatakan di Matius tadi. Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tahukah adik-adik, waktu Yesus datang kepada murid-muridnya, yang dia lihat apa? Ketiga muridnya tertidur, karena mereka sangat lelah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, dibangunkan gitu muridnya salah satu. Bangun. Yesus berkata, "Tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam aja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, agar kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang menurut, tapi daging lemah." Adik-adik bisa cek ayatnya ada di Matius 26 ayat 40-41. Kenapa sih Yesus minta mereka untuk berdoa? Supaya mereka kuat. Karena untuk melakukan sesuatu hal yang benar, itu butuh suatu kemampuan, yaitu dari Tuhan, dari Allah, untuk menghadapi suatu masalah. Dan masalah yang akan nantinya dihadapi oleh para murid-murid. Karena itu Yesus meminta para murid ini untuk berdoa. Selanjutnya, lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya untuk berdoa. "Ya Bapa, kalau aku harus melewati penderitaan ini, jadilah kehendak-Mu." Ayatnya ada di Matius 26 ayat 42. Dalam doa yang kedua ini,
Sekalipun Yesus tidak suka melewati penderitaan, Yesus memilih untuk taat kepada Bapa. Sebab dia mengasihi Bapanya dan mengasihi umatnya. Yesus mau mati menderita agar kita bisa diselamatkan dari dosa kita. Karena nggak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Karena itu Allah mengirimkan anaknya yaitu Yesus untuk menebus kita dari setiap dosa. Dan karena itu Yesus harus melewati penderitaan ini. Saat Yesus kembali, dia melihat murid-murid tertidur lagi karena mengantuk. Yesus mendegang mereka dan pergi berdoa untuk ketiga kalinya. Dia berdoa hal yang sama. Yesus mau taat untuk mati di kayu salib sesuai kehendak Bapa. Wow, itu luar biasa sekali. Lalu dia berkata, dia kembali ketiga muridnya tadi, dia mau ke mereka dan berkata, masihkah kalian tidur dan istirahat? Lihat, sudah tiba waktunya, aku akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi, orang yang mengkhianati aku sudah datang. Saat Yesus masih bicara, Yudas datang bersama dengan orang banyak. Mereka membawa pentungan dan mereka membawa pedang. Mereka dikirim oleh para imam kepala dan pemimpin Yahudi untuk menangkap Yesus. Tahukah kalian adik-adik, kenapa Yudas bisa tahu? Dan orang banyak ini bisa tahu kalau Yesus berada di Taman Getsemani. Karena Yesus sering sekali mengajak murid-muridnya ini untuk pergi ke Taman Getsemani ini untuk berdoa. Jadi sangat mudah bagi Yudas untuk menemukan Yesus saat itu. Dan saat itu adalah gelap sekali. Maka orang banyak itu sulit untuk mengenali Yesus dalam gelap. Tapi Yudas sudah memberitahu mereka, orang yang kucium, dia masih tanda, orang yang kucium, tangkaplah dia. Lalu Yudas datang, dia menghampiri Yesus, lalu dia mencium Yesus. Dan dia berkata, salam guru. Melihat Yesus hendak ditangkap, Petrus langsung maju, dia mencabut pedang dan menyerang hamba imam agung sampai putus telinganya. Bayangin adik-adik, telinganya itu putus karena mungkin Petrus sangat emosi, dia mungkin bisa juga ketakutan. Kata Yesus kepada Petrus, Petrus, simpanlah pedangmu. Sebenarnya aku bisa minta Bapa mengirim pasukan malaikat untuk menolong aku. Tapi kalau itu aku lakukan, maka apa yang dinubuatkan dalam kitab suci tentang aku tidak dipenuhi. Perkataan ini berada di dalam Matius 26, 53 sampai 54. Adik-adik di rumah jangan lupa untuk membaca setiap ayat yang Kak Rizka sampaikan tadi ya. Yesus taat pada Allah Bapa dengan sempurna. Sekali lagi, Yesus taat dengan sempurna. Suatu hal yang mustahil, tapi Yesus mampu. Karena dia mengasihi kita. Lalu setelah Yesus berkata kepada Petrus tadi, Yesus membungkuk, dia mengambil potongan telinga dari imam agung itu, lalu meletakkan ke imam agung itu dan sembuh. Bahkan adik-adik, tahukah dari cerita ini adik-adik? Waktu Yesus mau ditangkap, Yesus masih sempat untuk menyembuhkan. Bahkan ketika Yesus diperlakukan dengan jahat, Yesus tetap menunjukkan kasih yang besar. Itulah suatu hal yang luar biasa dalam diri Yesus. Kita bersyukur, kita bangga karena kita bisa kenal. Kita punya Tuhan seperti Yesus. Lalu waktu para murid menangkap Yesus, murid-muridnya menjadi kecewa, takut. Of course, pasti mereka takut. Karena begitu banyak orang, mereka pun membawa perlengkapan, pedang, bahkan mereka membawa senjata. Lalu murid-murid ini pergi meninggalkan Yesus sendirian. Yesus sendirian adik-adik. Semua orang, murid-muridnya yang tadinya bersama Yesus, meninggalkan mereka semua karena ketakutan. Mereka kecewa. Tahukah adik-adik, Yesus ditangkap bukan karena dia lemah. Dia Tuhan yang berkuasa. Tapi Yesus taat pada rencana Bapa sebab dia mengasihi Bapanya. Juga mengasihi umatnya, mengasihi kita. Dia rela menderita dan mati agar kita bisa diselamatkan dari dosa dan menjadi anak-anaknya. Seperti saat ini, adik-adik dan Kak Rizka. Mari kita minta Tuhan menolong kita untuk selalu taat kepadanya, seperti Yesus. Kita sebagai manusia seringkali nggak mampu. Mungkin adik-adik juga masih bisa berbuat kesalahan. Tapi saat kita minta kepada Bapa, kita minta kepada Tuhan,
untuk dimampukan dalam melakukan ketaatan, kita akan diberikan kemampuan itu. Kita hanya perlu percaya kepadanya. Nah, oke adik-adik, cerita untuk minggu ini selesai. Jangan lupa cerita ini selalu diambil di dalam Alkitab. Oke, kita akan menghafal ayat hafalan di bulan April. Masih ingat ya? Ini adalah minggu kedua di bulan April. Jadi Kak Rizka yakin mungkin ada adik-adik yang masih belum hafal. Nggak apa-apa, kita coba ulangi lagi, kita coba hafal lagi untuk ayat hafalannya. Ayat hafalannya ada di mana? Masih ingat nggak? Kalau ada yang ingat, coba. Oke, benar. Di Yakobus 3 ayat 16. Kalau di bahasa Inggrisnya adalah James 3:16. Ayat hafalannya adalah di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sekali lagi ya yang bahasa Indonesia. Pakai alamat ya, oke? Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yuk kita coba yang bahasa Inggris ya. James 3:16. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Lagi ya. Bahasa Inggris. 1, 2, 3. James 3:16. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Nah, tahukah adik-adik, kita sebagai manusia, kita punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Karena itu, Yesus harus mati menebus kita dari dosa, sehingga kita akan tidak iri hati, tidak mementingkan diri sendiri, dan perbuatan jahat yang lainnya. Kita fokusnya adalah kita menjadi anak-anak yang benar. Kita mentaati apa yang ada tertulis dalam firman Tuhan, kita mentaati orang tua kita, dan sebagainya. Karena itu penting untuk Yesus harus mati di kayu salib menebus dosa kita. Oke, ayat hafalannya sudah selesai. Jangan lupa ayat hafalan ini untuk 1 bulan. Jadi ayat yang pendek tadi itu kalian bisa hafal sampai 2 minggu ke depan. Nah, Kak Rizka juga mau ada penjelasan sedikit. Hari Jumat, adik-adik ada yang mendengarkan ya untuk Good Friday atau Jumat Agung? Siapa yang ikut ibadahnya? Wah, luar biasa. Thank you, kalian semua sudah mengikuti ibadah Jumat Agung. Kenapa sih Jumat Agung itu diperingati? Karena saat Jumat Agung, Yesus itu adalah peristiwa di mana Yesus disalib dan Yesus mati. Di sana ada pertumpahan darah. Yesus harus mengalami penderitaan. Dan saat Yesus mengalami penderitaan, di sana ada pertukaran posisi, di mana kita manusia yang berdosa, kita dibenarkan, kita digantikan dengan kebenaran Allah, kebenaran Tuhan. Dan di sana Tuhan berkata bahwa sudah selesai. Lalu hari ini, di hari Minggu ini, kita memperingati resurrection atau kebangkitan. Yesus bangkit pada hari yang ketiga, yang disebut, biasanya kita menyebutnya dengan Paskah. Dan diperingatinya hari ini. Yesus mati, tapi kalau dia nggak bangkit, itu sia-sia. Sama aja, jadi berarti dosa belum dikalahkan. Tapi karena dia bangkit, dia tidak hanya mengalahkan dosa, tapi dia juga mengalahkan maut yang kekal. Dan tahukah adik-adik, itu adalah karya Yesus yang paling luar biasa dalam hidup kita. Sehingga hari ini kita bisa datang kepadanya setiap saat. Kita bisa percaya kepada Yesus. Itu adalah suatu anugerah di mana kita mengerti pengorbanan Yesus membuat adik-adik, membuat Kak Rizka, membuat umatnya untuk mengerti kepada siapa kita harus percaya, kepada siapa kita harus menaruh iman. Oke, terima kasih adik-adik. Adik-adik sudah melakukan firman Tuhan. Jangan lupa untuk selalu membaca renungan setiap hari. Dan adik-adik juga berdoa agar kita semua selalu dimampukan. Dan percaya selalu kepada Tuhan, menaruh iman kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan, bagaimana Engkau taat Tuhan dengan sempurna kepada rencana Bapa, berencana Allah Tuhan. Dan semuanya persis Tuhan, tepat seperti yang Kau katakan. Dan apa yang kami pelajari hari ini itu berasal dari Alkitab Tuhan Yesus.
Kami bersyukur, kami mengerti, kami memiliki Allah. Kami memiliki Tuhan Yesus yang taat. Walaupun itu sulit, karena harus menderita, bahkan nantinya harus disalib. Bantu kami Tuhan, bantu kami, anak-anak-Mu, untuk kami bisa taat. Taat kepadamu, taat kepada orang tua kami, taat kepada guru kami. Dan juga dalam setiap hari kami Tuhan Yesus, Engkau yang membantu kami Tuhan. Kami bukan sekedar menjadi anak yang baik, tapi kami mengerti kenapa kami harus berbuat baik Tuhan. Karena Engkau yang berikan anugerah-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Engkau yang memampukan kami sebagai anak-anak-Mu, untuk kami bisa melalui setiap hari, kami menjalani kehidupan kami, dan kami menjadi terang-Mu Tuhan. Di sekolah kami, di keluarga kami, papa mama kami, nenek kami, keluarga besar kami, teman-teman kami, semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hal yang sudah terjadi. Saat ini kami masih sehat. Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan, biarlah wabah ini cepat berlalu, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bye-bye adik-adik. See you soon ya. Dah.